kami kali ini adalah mengunjungi salah satu sekolah bersejarah yang terletak di Jalan Besar Tembung. Sekolah ini bernama Al-Jamiatul Wasliyah. Kabarnya sekolah ini berdiri pada tahun 1981, namun baru disahkan secara resmi pada tahun 1983. Dulunya sekolah ini hanyalah sebuah sekolah madrasah yang mempelajari tentang kitab-kitab kuning. Dengan bantuan warga sekitar, akhirnya sekolah ini bisa berkembang dan maju secara pesat sampai saat ini. Untuk mengetahui tentang sejarah, perkembangan, dan tantangan apa yang sudah dihadapi hingga saat ini, kami telah mewawancarai Bapak Akluban Siregar EPD sebagai wakil kepala sekolah yang berada di sekolah tersebut. Selanjutnya, mari kita simak video dari hasil wawancara kami. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelumnya, mari memperkenalkan kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di matkul ini semester 1. Kami mohon kerjasamanya untuk membantu kami meneliti bangunan ini, sekolah ini. Pertanyaan pertamanya, kapan bangunan ini pertama kali didirikan? Kalau pertama kali memang ini didirikan sekitar tahun 1981. Cuma yang tercatat di sejarah itu tertulis tahun 1983. Kenapa? Karena waktu itu 2 tahun ini masih ngaji-ngaji semua, walaupun sebenarnya ini sekolah ngaji. Tahun 1983 lah ini baru tercatat resmi didirikan, karena sudah ada fisiknya, ada tanahnya, walaupun tanahnya itu masih tanah pribadi dulu awalnya, baru ada sebagian wakaf. Tahun 1983 ini barulah resmi ada suratnya begitu, baru resmi didirikan madrasah. Awalnya ini madrasah, sekolah ngaji. Madrasah ibtidaiyah. Ya, ibtidaiyah. Pertanyaan yang kedua, siapa kepala sekolah pertama di bangunan ini? Namanya almarhum Syekh Haji Mahmud Umar Nasution. Haji Mahmud Umar Nasution bin Haji Umar. Nanti fotonya ada di sini. Iya, yang di pinggir ini. Itu kami selalu bacakan hampir tiap hari, mengirimkan Fatihah kepada pendiri ini. Kalau Jumat sudah pasti, karena ada baca Yasin. Saking ya memang perjuangan beliau itu luar biasa lah. Berarti termasuk pendiri. Ya memang pendiri, penggagas, guru, semualah. Pertanyaan ketiga, tahun berapa dimulainya penerimaan peserta didik pertama? Tahun 1983 itu. Di situ pendidikan pertama dimulai. Itu sudah resmi. Ibarat sekarang sudah ada sudah ada tahapannya, penerimaan murid baru, kursinya sudah lengkap. Cuman kalau di tahun 1981 itu sekolahnya itu masih duduk, tetap kuning. Di tahun 83 itu sudah ada mulai bangku, belajarnya sudah ada mulai bangku, walaupun model apanya masih kayak model bangku belajar sekarang kan ada, itu masih duduk sebagian, tapi ada meja. Tetap kuning dulu awalnya. Pada masa itu sampai ya 15 tahun kurang lebih masih kitab kuning semua pelajaran. Pertanyaan yang keempat, kurikulum apa yang pertama kali digunakan? Sini. Iya. Kalau sepengetahuan saya, karena memang waktu itu saya pun belum lahir ya kan, dan mama saya pun kayaknya barangkali belum jumpa sama ayah saya waktu itu dulu. Itu nggak memakai kurikulum. Mereka hanya fokus kepada membaca atau mengaji Al-Quran dan kitab kuning. Itu nggak ada kurikulumnya waktu itu, nggak ada.
Ini kalau saya tidak silap memakai kurikulum itu kan ada, kakak lihat itu kuning-kuning itu. Oh, iya. Itu tahapan dari tahun ke tahun itu nggak memakai kurikulum, nggak mengikuti kurikulum hampir berapa tahun, 8 entah 2000 berapa itu saya lupa tahun berapa, tahun 90. Yang diagram batang itu? Yang di belakang dia seperti itu grafik penerimaan itu kan itu ada itu dari tahun 1983, karena jelas yang saya sampaikan kan. Iya. Dari situlah apanya. Cuman pada waktu itu nggak menggunakan kayak sekarang. Belakangan ini aja ya. Di tahun 2000 memang sudah mulai mengikuti. Kalau tidak silap ya. Di tahun 98 itu belum. Masih menggunakan pembelajarannya itu siapapun yang belajar di sini masih kitab kuning semua. Pokoknya tidak ada hal pembahasan yang lain kecuali mengaji dan kitab kuning. Cuma yang dua itu. Pertanyaan yang kelima, metode pembelajaran apa yang diterapkan? Waktu itu. Iya, Waktu itu kan bukan sekarang. dari awal sampai sekarang. Kalau waktu itu saya yang tercatat di situ kalau metodenya wallahu a'lam lah ya kan. Tapi yang pasti yang kami dapat sejarahnya karena memang gurunya pun yang memang sampai hari ini tertinggal yang ikut berjuang dari awal itu hanya ada 4 lagi. Kalau metode waktu itu ya nggak bisa saya ceritakan bagaimana persisnya. Tapi yang pasti mereka hanya bercerita kepada kami dan ada catatan ini. Waktu itu hanya sukarelanya awalnya. Belum ada kayak sekarang sekian gajinya, nggak ada. Sistem pembelajarannya pun nggak seperti sekarang 60 menit 40 menit enggak. Suka-suka dia. Cuman waktu itu karena memang berlandasan kitab kuning, kalau yang bisa saya tangkap dari cerita itu masih penuh dengan kerelaan dan kasih sayang. Tinggallah tahapnya itu sampai mengikuti kurikulum ya, ada KTSP yang dan lain sebagainya macam perjalanan pada masa ke masa lah. Sampai hari ini memang karena memang sudah di bawah naungan Kemenang itu kami mengikuti. Akhirnya memang sesuai dengan peraturan pemerintah harus mengikuti kurikulum. Walaupun dari dulu semenjak di bawah naungan ini nggak mengikuti kurikulum yang dua itu. Itu paling. Pertanyaan yang keenam, apakah metode itu masih digunakan sampai saat ini? Kalau metode kasih sayang dan peduli itu kakak sendiri sebagai alumni sini masih kami gunakan. Kami tidak hanya membahas persoalan kurikulum merdeka, kurikulum 2013, tapi yang dulu itu tutur sapa itu kan tadi pun di depan mata kakak beliau sampaikan sambungkan. Karena sekarang itu yang hilang, budaya itu yang hilang. Murid itu nggak menganggapnya lagi bahwa ada orang yang pernah berjasa dan peduli. Maka di sini kalau kakak masih ingat di awal itu diterapkan bagaimana murid itu bertutur kata sama gurunya dengan cara yang laki-laki menyalam laki-laki, sekedar menyapa. Paling tidak di pagi itu sudah mendoakan antara guru dan murid. Assalamualaikum. Itu kan doa luar biasa itu kalau dalam kajian agama, ya kan? Walaupun senyum yang dikasih, sedekahnya pahalanya kan luar biasa. Pertanyaan yang ketujuh, tantangan apa yang telah dihadapi mulai dari awal sampai masa kini? Dari awal sampai hari ini tantangan yang paling berat itu perluasan lah. Berat. Karena dengan jumlah saat ini yang menempuh pendidikan di tempat ini dengan keadaan seperti ini kakak sudah menyaksikan, jumlahnya kalau dijumlahkan semua 1012 yang sanawiyah, 497 yang aliyah, 221 MDA. Kalau saya iya 223 sekarang. 223 yang MDA. Itu sekiranya kalau saya tidak silap jumlahnya itu sekitar 1.700-an lebih. Nah, itu kendalanya dan Pertanyaan yang ke-8, Pak. Adakah ruangan atau benda yang bersejarah dan masih dijaga sampai saat ini? ada, cuma nggak boleh masuk ke dalam. Iya. Salah satu contohnya apa? Itu, ini nanti kakak lewat dari sini, habis dari sini, rumah ibu itu dulu udah dibongkar. Rumah Bang Umar.
Iya. Sekarang udah baru bisa. Tapi ada yang belum dibongkar. Tentu ada sejarah di dalam. Kalau saya tanya bincang-bincang sama ibu itu, walaupun histori sebenarnya nggak boleh disampaikan, tapi karena memang orang kakak nanya, ada situ satu kamar nggak boleh dia bongkar. Kata beliau, mulai dari mereka jadi, ini kan awalnya dulu kecilnya sekolah ini. Itulah kamar yang tak pernah dimasuki oleh tamu-tamu yang lain. Karena kata pesan suaminya, apapun penderitaan kita, apapun yang terjadi di rumah tangga ini, saya nggak ingin lewat dari pintu kamar itu. Katanya. Kalaupun ada kekurangan dan ada kelebihan, jangan lewat dari kamar itu. Aib saya, aib jangan lewat dari kamar. Kekurangan saya, kekurangan jangan lewat. Sampai anak-anaknya belakangan ini, waktu itu ya sebelum meninggal lah, kata orang itu nggak boleh masuk ke kamar itu. Dan itulah. Dan beliau pernah menyampaikan ke saya, karena memang nenek itu kadang-kadang mau bertanya, mau bercerita, kenapa tidak boleh. Ada apa namanya? Kalau dia mengatakan, maaf ini sama kalian, dari dia mulai sama bapak itu, itulah tempat yang memang nggak bisa dia lupakan. Karena kata beliau di kamar itu ada tempat sholat yang khususkan bapak itu, yang mana kalau di tempat sholat itu dia lebih banyak menangis daripada tertawa. Jadi kalau kata ibu itu, bapak kalau pulang dari ngajar atau dulu tempat kedai kopinya di depan sana dekat masjid itu dia tertawa walaupun sakit di sana. Di luar dia tertawa, tapi di dalam rumah itu dia menangis memikirkan bagaimana sekolah ini maju. Dan alhamdulillah itulah, saking maraknya waktu itu saya waktu itu belum hidup juga di sini. Kalau dia lewat, penjahat pun berlari karena karismanya itulah. Apa namanya itu? Beliau itu tanya, beliau masih sempat berjalan sama ke sana kemari. Ya begitu ya Mulim ya. Waktu Mulim masih hidup, kalau dia lewat, yang jahat saja, apa namanya? Tak istilahnya yang main judi itu berhenti. Kalau mau subuh beliau mau lewat, itu buru-buru. Oh ini udah jamnya. Kalau udah dengar dia mau lewat, habis semua bertinggalan karena takut. Itulah karisma. Dengar begitu. Cuma kalau saya kepengen sih bisa berjumpa dengan beliau, cuman nggak sempat. Begitulah, nggak rezeki. Dan kalau disuruh sekarang, kalau mau berjumpa sama lah umurnya sama beliau, saya nggak mau. Karena saya masih usia seperti ini kan. Nah begitu. Itulah yang bisa saya jawab. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, mengucapkan terima kasih kepada Pak Akublan Siregar MPD karena telah membantu kami dalam tugas ini.